Mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga dan tidak terjumlahkan, yang senantiasa kita dapat rasakan sampai dengan detik ini, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Sebab tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kecuali setelah mencukupkan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan sewaktu kita masih dalam perut ibu kita masing-masing. Dan kita mendapatkan kewajiban untuk mensyukuri nikmat dengan lisan kita dan mengakuinya bahwasanya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan segala nikmat di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Inilah makna kesyukuran yang disebutkan oleh para ulama. Dan siapa saja yang merealisasikan ketiga hal tersebut, itulah yang layak dan pantas untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Tatkala kalian bersyukur, niscaya akan ditambah nikmat dan karunia tersebut. Dan di antara nikmat dan karunia yang saat ini walhamdulillah kita rasakan, kembali kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam, untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan salah satu dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik bentuknya ucapan Nabi ataupun pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan tindakan beliau, dan termasuk akhlak. Semuanya masuk dalam bingkai sunnah. Semuanya termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa siapa saja yang berpegang teguh dengan as-sunnah, dan tentunya sebelumnya adalah Al-Quran, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan tatkala terjadi perselisihan, terjadi bersilang pendapat dan yang semisal dengan itu, maka hendaknya kita kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadits Irbad ibn Sariyah, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapapun antara kalian yang hidup setelahku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak, perbedaan-perbedaan pendapat yang banyak. Maka fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian kembali dan berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di,
dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah Nabi SAW. Addu 'alaiha bin nawajid. Kita diperintahkan untuk menggigitnya dengan gigi geraham kita. Mananya kita betul-betul berkomitmen konsisten di atas apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam sunnah atau hadits beliau. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini, di awal-awal bulan Rajab, kita akan masuk di hadits yang ke-17 dalam susunan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, atau dikenal dengan Imam Nawawi, salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i dari sisi fikih. Di hadits yang ke-17 beliau mengatakan, atau qala al-muallif rahimahullah, an Abi Ya'la, dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai', sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ihsan atas segala sesuatu atau atas setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, maka tatkala kalian membunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha au fa ahsinuz zabha, dan tatkala kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, maka hendaknya salah satu di antara kalian betul-betul menajamkan pisau yang hendak ia pakai menyembelih, sehingga sembelihannya itu tidak terlalu merasakan sakit. Hadits ini, kata beliau, adalah rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ashabus sunan, di antaranya oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dan juga Imam At-Tirmizi dan selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan al-ihsan. Kalimat kataba kita terjemahkan mewajibkan, meski sebahagian ulama itu mengatakan maknanya syara'a atau mensyariatkan, tapi kita terjemahkan dengan mewajibkan, sebab di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadits-hadits yang lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bidang fikih atau fuqaha dan juga ulama di bidang usul, bahwasanya makna kataba atau kutiba yang banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya adalah wajib. Seperti misalnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sungguhnya salat itu adalah kitaban mawquta, sebuah kewajiban atas kaum mukminin yang ditentukan waktunya. Demikian pula firman Allah, kutiba alaikumus siyam, kutiba diwajibkan atas kalian berpuasa. Demikian pula firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, kutiba diwajibkan atas kalian untuk berperang meskipun peperangan itu kalian tidak menyukainya. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, telah diwajibkan atas kalian tatkala kalian sedang berada dalam sakaratul maut. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahawa kalimat
kataba atau kutiba itu menunjukkan itu adalah kewajiban. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama di bidang fikih maupun usul. Sehingga di sini maknanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan atau mewajibkan al-ihsan. Nah, al-ihsan itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang bermakna berucap, bertindak, berbuat, dan bersikap yang terbaik. Naam, bermakna berucap, bertindak dan bersikap yang terbaik. Itu yang disebut dengan ihsan. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli syai', atas setiap sesuatu. Maknanya di sini adalah pada segala sesuatu atau fi kulli syai'. Naam, pada segala sesuatu. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kalimatnya ala, tapi maknanya fi atau li, sehingga di sini maknanya adalah al-ihsan fi kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat yang terbaik, berbuat yang sempurna pada segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Perintah untuk ihsan disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kalian berbuat ihsan, sebab Allah mencintai mereka yang berbuat ihsan. Yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Naam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan untuk berlaku ihsan. Ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya ihsan itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis, termasuk di antaranya adalah hadis yang kita sebutkan di sini, dan juga penjelasan tentang al-ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril, sebagaimana dalam Al-Arba'in Nawawi di hadis yang kedua. Nah, dan makna ihsan itu sangat luas. Makna ihsan sangat luas, atau maksudnya cakupannya sangat luas. Yang namanya berbuat, berucap dan bersikap yang terbaik itu mencakup ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk ihsan kepada diri sendiri, kemudian ihsan kepada kaum muslimin secara umum, dan berlaku ihsan kepada manusia secara umum, dan juga kepada selain manusia. Nah, ihsan kepada Allah, tentunya seorang yang berlaku ihsan dalam dirinya, dia akan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya dan berusaha meninggalkan dengan sejauh-jauhnya seluruh yang diharamkan. Inilah ihsan terhadap dirinya. Dan ihsan dalam ibadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarah, yakni engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini maknanya bahwasanya kita tatkala melakukan ibadah kepada Allah, kita melakukan ibadah yang ihsan, ibadah yang terbaik.
ibadah yang terbaik, bukan asal-asalan dan bukan pula asal melakukan ibadah. Sebab dimaklumi tatkala kita merasakan dan menghadirkan bahwasanya kita melihat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan melakukan ibadah yang paling bagusnya, ibadah yang terbaik. Dan kalau itu tidak bisa, maka tentunya kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Ada muraqabatullah. Dan ini semisal dalam kehidupan keseharian kita antara pimpinan dengan bawahan. Tatkala bawahan merasakan bahwasanya ia dilihat atau dipantau oleh pimpinannya, maka tentunya dia akan melakukan pekerjaan yang terbaik. Dia akan bekerja dengan profesional. Sebab dia merasa bahwasanya dilihat oleh atasannya atau pimpinannya. Nah, sehingga seorang yang ihsan adalah seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan ataupun sikap yang terbaik di dalam ibadah dengan menunaikan berbagai rukun, menunaikan berbagai kewajibannya, dan juga menyempurnakannya dengan amalan-amalan yang hukumnya adalah sunnat. Ini ihsan kepada Allah di dalam ibadah kita. Adapun ihsan kepada makhluk, mulai dari ihsan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memberitakan seluruh apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih. Membenarkan seluruhnya, mentaati apa yang Nabi perintahkan, menjauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melakukan ibadah kecuali berdasarkan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ihsan. Nah, adapun ihsan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti misalnya ihsan di dalam keluarga. Seorang suami yang ihsan kepada istrinya, maka tentunya ia akan berusaha menunaikan kewajibannya sebagai suami dan menunaikan hak-hak istrinya. Ini termasuk ihsan suami kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya, ihsannya istri kepada suaminya adalah tatkala si istri menunaikan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya dan memahami dengan baik hak-hak suaminya. Orang tua yang berlaku ihsan kepada anak-anaknya adalah mereka yang berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Hanya saja terkadang memberikan terbaik untuk anak-anak di kalangan kaum muslimin ataupun selainnya, ini kadang terbatasi dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Hal-hal yang sifatnya keduniaan. Dan orang tua sudah merasa bahwasanya dia sudah memberikan yang terbaik. Mulai dari disekolahkan di sekolah yang paling favorit, diberikan segala macam fasilitas-fasilitas dan yang semisal dengan itu, dengan harapan anak-anaknya di masa-masa akan datang itu mendapatkan penghidupan yang layak, dan juga di masa-masa yang akan datang tidak akan mendapatkan kesengsaraan, dapat makan, dapat minum, dan dapat hidup yang layak dan seterusnya. Maka diusahakan diberikan yang terbaik. Namun kadang dilupakan jemaah sekalian bahwa sebenarnya yang jauh lebih terbaik adalah memikirkan bagaimana si anak ini itu dapat selamat di kehidupan akhiratnya, dapat selamat di kehidupan yang selanjutnya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada ujung pangkalnya, bukan hanya di dunia ini. Nah, dan kalau sekedar memikirkan mereka mendapatkan atau nanti mendapatkan makanan yang terbaik dan minuman yang terbaik dan kehidupan yang terbaik dan yang semisal dengan itu, maka perlu kita ketahui, bahkan mungkin sudah kita ketahui, bahwa hewan dan binatang juga demikian pula pemikirannya. Berusaha memberikan makanan yang terbaik kepada anaknya, minuman yang terbaik,
dan berusaha melindungi anak-anaknya. Nah, demikianlah para binatang dan hewan. Tapi yang membedakan kita dengan binatang dan hewan tentunya, kita memberikan lebih daripada hal tersebut. Bukan hanya memikirkan keduniaannya, tapi bagaimana memikirkan masa depannya, yang itu masa depan jangka panjang di kehidupan akhirat. Maka tentu anak-anak tersebut dididik mengenal penciptanya, mengenal hak-hak penciptanya, mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan, mengetahui, mempelajari bagaimana ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisal dengan itu. Itulah yang terbaik. Itulah berlaku ihsan kepada anak-anak dan keluarga, sehingga mereka betul-betul memiliki bekal yang cukup dalam meniti kehidupannya di dunia yang sementara ini, dan kemudian di kehidupan akhirat yang jangka panjang. Tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana mereka sukses di dunia ini, sebab tidak ada jaminan kesuksesan di dunia itu akan sukses di akhirat. Nah, tapi kesuksesan di akhirat selalu digambarkan dengan fauzul azim, kesuksesan yang sangat agung. Dan itu maksudnya adalah ketika seseorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka, dan kemudian masuk ke dalam surga. Olehnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau bersama dengan anak beliau, yang beliau tanyakan bukan ma ta'kuluna min ba'di wa ma tashrabuna min ba'di. Beliau tidak menanyakan atau mengklarifikasi kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau saya sudah meninggal, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, bagaimana kehidupanmu. Bukan itu yang ditanyakan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Tapi beliau mengatakan, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, setelah saya meninggal, siapa yang kau sembah? Siapa yang kau ibadahi? Bagaimana penyembahan dirimu kepada penciptamu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini didikan seorang yang disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana anak-anak yang dilahirkan oleh istri beliau itu hanya sekedar mendapatkan kemaslahatan dunia, tapi lebih jauh daripada itu, memikirkan kemaslahatan di kehidupan yang selanjutnya. Dan bentuk ihsan kepada keluarga dan anak-anak tentunya bagaimana mengarahkan dan membimbing mereka mengenal agama Islam dengan baik dan benar, mempelajarinya dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Atau dengan kata lain, mendidik mereka di atas keislaman dan ilmu Islam. Membekali mereka dengan hal tersebut. Dan termasuk di antara bentuk ihsan kepada sesama manusia, adalah berlaku ihsan kepada kaum muslimin, yang hadis-hadisnya telah kita sebutkan sebelumnya, mulai daripada berbicara yang baik atau kalau tidak bisa maka diam, memuliakan tamu, kemudian berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Itu termasuk ihsan kepada sama kaum muslimin. Bahkan kita juga tetap diperintahkan berlaku ihsan kepada pelaku maksiat sekalipun. Meskipun dia adalah pelaku maksiat, tetap kita diperintahkan untuk berlaku ihsan, memberikan yang terbaik kepadanya, bersikap yang terbaik kepadanya, dan berucap yang terbaik kepadanya. Di antaranya dalam bentuk menasihatinya, mengajaknya, membimbingnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajaknya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk berlaku ihsan kepada pelaku maksiat, bukan dengan membiarkannya terus berada di atas kemaksiatan atau mungkin memotivasinya di atas maksiat dan dosa. Itu bukan ihsan, tapi itu menzalimi mereka yang melakukan maksiat. Termasuk di antara ihsan adalah ihsan kepada ulatul umur, berlaku ihsan kepada ulil amri atau pemerintah, menunaikan hak-hak pemerintah,
melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat kepada pemerintahnya. Itu termasuk berlaku ihsan. Bahkan ihsan kepada orang kafir sekalipun, itu pun tetap diperintahkan. Nah, Islam adalah agama yang tegak di atas keadilan dan ihsan. Ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah An-Nahl, di ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada keadilan dan berlaku baik, berbuat yang terbaik. Dan ini mencakup umum. Nah, mencakup umum termasuk kepada hak-hak orang kafir. Meskipun ia adalah orang kafir, tapi perintah untuk berlaku ihsan itu juga ada. Dan itu diperlakukan juga untuk mereka. Nah, bukan kemudian karena kekafiran mereka, kita berlaku semena-mena dan sewenang-wenang terhadap mereka, berlaku zalim terhadap mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk berbuat ihsan kepada kepada orang kafir adalah menunaikan hak-haknya sebagai manusia. Dan kalau ia tetangga, menunaikan haknya sebagai tetangga. Dan kalau ia keluarga, maka ditunaikan haknya sebagai keluarga. Dan kemudian diajak, diarahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal dengan itu. Ini ihsan berlaku umum untuk seluruh yang kita sebutkan. Untuk seluruh yang kita sebutkan. Bahkan untuk binatang sekalipun kita diperintahkan untuk berlaku ihsan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis atau kelanjutan hadis yang kita pelajari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Tatkala kalian membunuh, maka hendaklah kalian membunuh dengan cara yang terbaik. Naam, hendaklah kalian membunuh dengan cara yang terbaik. Ini bukan alasan, bukan dalil bahwa seorang muslim dan muslimah itu sembarangan atau serampangan dalam membunuh manusia yang lain, atau membunuh kaum muslimin yang lain. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya tatkala seseorang itu memang berhak untuk dibunuh, tatkala seseorang itu dibenarkan dalam syariat untuk dibunuh, dan itu sudah disebutkan di hadits yang sebelumnya, juga dalam Arba'in An-Nawawiyah. Nah, seperti mereka yang murtad dari agamanya, kemudian mereka yang melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim, dan juga mereka yang melakukan perzinahan dalam keadaan muhsan, itu semua dalam syariat dibolehkan untuk dibunuh. Nah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan di dalam syariat tentang siapa yang berhak melakukannya dan seterusnya. Di luar daripada hal-hal tersebut, maka tentunya tidak boleh kita sembarangan dalam membunuh. Nah, sehingga seseorang ketika membunuh, itu pun tentunya berdasarkan apa yang disebutkan dalam syariat, tidak sembarangan dan tidak serampangan. Nah, tidak sembarangan dan tidak serampangan. Dalam membunuh saja, yang layak untuk dibunuh, yang layak untuk dihilangkan nyawanya, Nabi SAW bersabda, "Fa ahsinul qitlah." Hendaklah dengan cara yang terbaik, dengan keadaan dan kondisi yang paling terbaik. Maksudnya dengan cara yang bisa membuat nyawanya cepat melayang, bukan dengan disiksa. Bukan dengan disiksa. Bukan pula dengan disandra dan seterusnya, dijadikan tawanan dan yang semisalnya. Tidak. Tapi diusahakan bagaimana dicepat mati. Olehnya di dalam peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad sekalipun, Nabi memerintahkan untuk berlaku ihsan. Nabi perintahkan
untuk berlaku ihsan dan tidak semena-mena. Dan jangan seperti dengan orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billahi, ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tamsulu wa la taqtulu walidan." Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah kaum kafir yang mereka kafir kepada Allah. Tapi jangan berlaku seperti mereka. Jangan berlaku seperti mereka. Yakni tatkala orang kafir mencincang-cincang seseorang, maka tidak boleh kita juga melakukan hal yang semisal dengan itu. Dan juga tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh para wanita, tidak boleh membunuh orang tua, dan yang semisal dengan itu. Dalam peperangan saja, dalam jihad yang disyariatkan sebagai puncak perjuangan Islam, tetap kita diperintahkan untuk berlaku ihsan. Termasuk dalam menghilangkan nyawa, itu tidak sembarangan. Tidak boleh seseorang ketika hendak dihilangkan nyawanya, meskipun dia telah melakukan dosa besar yang memang layak untuk dibunuh, kemudian ia disiksa terlebih dahulu, dan seterusnya, kemudian setelah itu baru dibunuh. Nah, itu bukan bagian daripada ajaran agama Islam. Dan di sini saya teringat dengan sebuah pemberitaan di sebuah media di bagian Amerika bagian selatan, ketika ada seorang pencuri motor yang didapat oleh massa atau masyarakat ketika itu. Kalau saya tidak salah ingat, itu 2 orang pemuda yang mencuri motor, dan kedua pemuda tersebut ditelanjangi dan diikat di sebuah pohon, yang di pohon tersebut hidup semut yang beracun. Hidup semut yang beracun. Nah, dan semut-semut tersebut tujuannya diikat di situ adalah agar semut-semut tersebut menggigit mereka. Nah, dan sebagaimana diberitakan di pemberitaan tersebut, hampir saja kedua pemuda ini melayang nyawanya disebabkan racun yang terdapat dalam semut-semut tersebut. Nah, dan mereka bisa selamat tentunya dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah pihak keluarganya menebus motor yang telah ia curi. Nah, ini bentuk hukuman yang tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, dalam Islam meskipun ada tawanan dari orang kafir, ada tawanan dari kalangan kaum kafir, disebabkan jihad, maka pilihannya ditawarkan kepada orang kafir tersebut. Masuk Islam dia akan selamat. Nah, masuk Islam dia akan selamat dan mungkin dibebaskan. Atau kalau dia tidak masuk Islam, maka dia boleh dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin, tapi tidak boleh disiksa. Tidak boleh disiksa, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Nah, dalam hukum qisas saja, qisas yang terkait dengan masalah pembunuhan, si A membunuh si B, si A membunuh seorang muslim, tidak boleh. Dalam hukum qisas itu menyiksa terlebih dahulu kemudian membunuhnya. Dipukuli sampai tidak bisa goyang, kemudian setelah itu dibunuh. Tidak benar. Qisas diusahakan, dicarikan jalan yang paling cepat supaya dia mati. Nah, bukan disiksa terlebih dahulu. Dan inilah kelirunya beberapa kejadian atau mungkin sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ketika mereka melakukan eksekusi langsung kepada pelaku kejahatan. Seperti ketika maraknya yang namanya begal. Nah, masyarakat demikian resah, masyarakat sangat kesal, sehingga ketika menemukan seorang yang mungkin masih disangka, mungkin masih terduga sebagai begal, maka langsung dihakimi oleh massa. Nah,
Kalau dia menggunakan kendaraan bermotor, kendaraannya pasti dibakar terlebih dahulu. Kemudian ia disiksa habis-habisan. Iya, disiksa habis-habisan, setelah disiksa baru dibunuh. Nah, ini bukan bagian ajaran agama Islam. Nah, kalau memang ia layak dibunuh disebabkan aturan dalam syariat memang menetapkan dia boleh dibunuh, meskipun kita tahu bahwasanya begal itu hukumannya bukanlah dibunuh. Nah, hukumannya kembali kepada hakim di pengadilan, kepada ulil amri, dia mau diapakan. Nah, dia mau dihukum dengan cara apa? Tapi sependek pengetahuan saya itu tidaklah dibunuh. Nah, tidaklah dibunuh kecuali mereka yang memang sudah pernah mendapatkan hukuman sebelumnya. Dan sudah sering melakukan tindakan kejahatan yang semisal dengan itu. Dan kemudian pemerintah menetapkan bahwasanya dia mesti hukum bunuh, atau dihukum mati. Yang menegakkan hukum itu ulil amri, bukan individu per individu. Kalaupun dia layak untuk dibunuh, menurut ketentuan syariat tidak boleh disiksa, tidak boleh dihakimi, dibuat babak belur dan seterusnya. Nah, langsung dibunuh saja, diusahakan cepat dia mati. Nah, ini ketentuan ihsan di dalam pembunuhan. Dan ini ketentuan berlaku umum. Adapun yang keluar dari ketentuan umum tersebut atau dia masuk dalam lingkup yang khusus adalah qisas yang tidak terkait dengan masalah nyawa. Qisas yang tidak terkait dengan masalah nyawa dan juga hukuman bagi mereka yang berzina dalam keadaan muhsan. Itu tidak termasuk ke dalam keumuman perintah untuk membunuh dengan cara ihsan atau dengan cara mempercepat dia mati. Sebab terkait dengan yang muhsan dalam perzinahan, itu diperintahkan dalam syariat untuk dilempar dengan batu, dan bukan batu yang paling besar, bukan pula batu yang paling kecil, tapi batu pertengahan. Kalau ada yang bertanya, itu kan membuat lama dia mati. Nah, itu kan bertolak belakang dengan konsep ihsan supaya dia cepat mati. Maka kata para ulama, konsep ihsan itu selalu kembali kepada aturan dalam syariat, bukan kembali kepada perasaan. Nah, semua yang diatur dalam syariat itulah ihsan. Itulah ihsan, bukan berdasarkan perasaan semata. Aturan dalam syariat dia mesti dilempar sampai dia meninggal, dan tidak boleh dengan batu yang paling besar atau batu yang paling kecil, tapi batu yang pertengahan. Kenapa? Supaya dia merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Sebab apa yang dia lakukan, bukan cuma satu bagian tubuh yang merasakan nikmatnya, tapi seluruh bagian tubuhnya itu merasakan. Dan itu bagian daripada ihsan di dalam syariat. Dan kemudian termasuk juga dalam hal ini adalah qisas yang tidak terkait dengan masalah pembunuhan, seperti mereka yang dipukul, kemudian dilakukan tindakan kezaliman kepadanya, maka boleh dia melakukan qisas. Nah, dengan yang semisal dengan itu, dengan yang semisal dengan itu. Nah, yang jelas ihsan berlaku, berbuat dan bertindak yang terbaik itu semuanya dikembalikan kepada konsep syariat, bukan dikembalikan kepada perasaan dan hawa nafsu manusia, apalagi dikembalikan kepada adat dan kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat. Tidak demikian, tapi semuanya dikembalikan kepada syariah. Olehnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mendefinisikan ihsan dalam masalah pembunuhan, beliau mengatakan ittiba'us syara', yaitu ihsan tersebut mengikuti syariat. Ittiba'us syaraf fiha. Naam, sawa'un kanat as'ab aw ashal. Sama saja apakah itu sulit ataupun ringan. Tapi
Semuanya mesti dikembalikan kepada syariat, bukan kepada akal dan perasaan manusia, apalagi dikembalikan kepada adat dan tradisi manusia yang hal-hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam dalam syariat Islam. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan contoh terkait dengan masalah ihsan. Nabi bersabda, "Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha atau fa ahsinu dzabha." Tatkala kalian hendak menyembelih, maka lakukanlah sembelihan dengan cara yang paling terbaik. Lakukanlah sembelihan dengan cara yang paling terbaik. Perhatikan jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, bagaimana Islam mengatur pembunuhan terhadap hewan, penyembelihan terhadap hewan yang layak untuk disembelih. Nah, tetap diperintahkan untuk berlaku ihsan. Nah, tetap diperintahkan untuk berlaku baik terhadap binatang tersebut. Kemudian Nabi memberikan di antara bentuknya adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya kalian menajamkan pisaunya yang akan dipakai untuk menyembelih. Menajamkan pisaunya yang akan dipakai untuk menyembelih. Wal yurih zabihatahu, sehingga sembelihannya tersebut tidak lama merasakan yang namanya sakit. Nah, ini termasuk ihsan kepada binatang sembelihan. Nah, tetap diperintahkan untuk berlaku ihsan. Dan di antara bentuk ihsan terhadap binatang sembelihan adalah mulai dari penyembelihnya. Penyembelihnya itu hendaknya adalah orang yang berhak untuk menyembelih. Nah, orang yang berhak untuk menyembelih. Dan yang berhak untuk menyembelih itu hanya dua. Apakah dia seorang muslim atau muslimah, atau yang kedua dari kalangan ahlul kitab, apakah dia Yahudi atau Nasrani. Selain daripada itu, dari golongan orang kafir, apakah dia itu penyembah Siddhartha Gautama atau penyembah Buddha, dan yang selainnya selain Nasarah dan Yahudi, maka itu tidak berhak dan tidak layak untuk melakukan penyembelihan. Nah, yang berhak untuk melakukan penyembelihan muslim, muslimah dan ahlul kitab. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya sembelihan ahlul kitab itu halal adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini kata Allah telah kuhalalkan kepada kalian at-thayyibat, semua yang baik-baik. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Dan makanan atau sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Demikian pula makanan dan sembelihan kalian itu halal untuk mereka. Nah, mereka layak untuk melakukan penyembelihan. Dan di antara bentuk ihsan ketika melakukan penyembelihan adalah binatang tersebut jangan diperlihatkan dengan alat yang akan dipakai untuk menyembelih. Jangan mengacung-acungkan di depannya. Dan Nabi SAW itu pernah marah terhadap seseorang yang hendak menyembelih dan mengacung-acungkan itu. Sampai beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, apakah engkau ingin membunuhnya sebelum dia terbunuh? Membunuhnya sebelum dia disembelih atau membunuhnya dua kali? Naam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan mengacung-acungkan pisau atau parang yang hendak dipakai menyembelih, itu tentunya akan membuat si hewan tersebut akan down. Nah, akan membuat hewan tersebut akan jatuh, dia punya mental. Nah, kalaupun memang dia punya mental. Nah,
termasuk di antara berbuat ihsan ketika menyembelih jemaah sekalian adalah jangan menyembelih hewan tersebut di depan hewan yang lainnya, di depan saudara-saudaranya, di depan keluarganya. Nah, iya. Itu dilarang. Nah, ini biasa kita lihat dalam kehidupan keseharian, apalagi kalau sudah masuk di musim Idul Kurban. Nah, mungkin karena terlalu banyaknya sapi yang hendak disembelih, sapinya dikumpulkan suatu tempat. Iya, kemudian satu persatu itu dikasih antri. Iya, menunggu antrian, sambil yang menunggu antrian menonton dengan jelas pemandangan di depannya. Bagaimana saudaranya, mungkin bapaknya, ibunya, iya, atau saudaranya meregang nyawa, iya, disembelih oleh para penyembelih. Ini bukan berbuat ihsan kepada sembelihan. Tapi hendaknya dijauhkan dia dari hal tersebut sehingga dia tidak melihat. Nah, apa yang terjadi terhadap binatang yang disembelih. Nah, termasuk berbuat ihsan di dalam penyembelihan, hendaknya hewan tersebut disembelih pada tempat diperintahkan oleh syariat untuk disembelih. Nah, diperintahkan oleh syariat untuk disembelih, yaitu di bagian lehernya. Dan hendaknya memutuskan bagian yang memang paling cepat membuat binatang tersebut mati. Nah, dan jangan sampai membuat hewan tersebut tersiksa. Jangan sampai membuat hewan tersebut tersiksa dan kemudian lama mati. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Terkadang mereka tidak menyembelih binatang binatang sembelihannya dengan disembelih melalui leher. Kadang ada yang dipukul sampai mati. Iya. Kadang ada yang ditembak. Utamanya para pemburu tersebut, ada yang memburunya, ditembak dan dibiarkan dia meregang nyawa. Iya, sebab terkadang tembakan tersebut tidak membuatnya mati, lama baru meninggal. Seharusnya langsung disembelih. Nah, atau dia menembak bagian yang membuat si binatang tersebut cepat mati. Nah, itu semua tidak termasuk bagian daripada ihsan, atau bukan berlaku ihsan kepada binatang sembelihan. Tapi hendaknya dicarikan di mana supaya binatang tersebut mudah untuk mati atau cepat mati, sehingga wal yurih zabihatahu, sehingga binatang sembelihannya tersebut tidak terlalu lama merasakan sakit. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadits yang bersama kita di kesempatan petang hari ini, hadits yang ke-17, perintah untuk kita semua berlaku ihsan pada segala sesuatu. Perintah untuk berbuat, berlaku dan bersikap yang terbaik pada segala sesuatu. Dan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadits yang kita sebutkan di sini adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, rahimani wa rahimakumullah. Naam. Beliau menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla lahul amr wa ilaihil hukmu. Bahwasanya ketentuan, penetapan hukum dan segala yang terkait dengan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, sehingga ketentuan penetapan hukum wajib tersebut itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan,
dari kalangan kaum muslimin, muslimah ataupun selainnya menentukan satu ketentuan hukum yang tidak berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia menetapkan sesuatu itu halal, tidak boleh pula dia menetapkan sesuatu itu haram tanpa berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab yang berhak menentukan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasanya al-ihsan syamilun fi kulli syai'. Kullu syai' yumkin fihi al-ihsan. Bahwa namanya berbuat, bertindak dan bersikap yang terbaik itu mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Yakni manakala kita menempatkan segala sesuatu sesuai pada posisi dan tempatnya, dan itu berlandaskan syariat, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka kita sudah berlaku ihsan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Dan sekedar untuk mengingatkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan, ibadah yang merupakan kewajiban kita, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, kita diperintahkan melakukannya dengan cara yang ihsan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mulk di ayat yang kedua, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa yang ahsanu amala, siapa yang terbaik, siapa yang terbaik amalan dan ibadahnya. Ini maknanya kita diperintahkan untuk melakukan amalan ibadah, amalan soleh dengan cara yang terbaik, dengan cara yang betul-betul telah ada ketetapannya dalam syariat, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak asal-asalan, tidak asal dikerjakan, tidak hanya sekedar kita menunaikan kewajiban kita, tapi kita lakukan dengan cara yang terbaik. Nah, dan di antara balasan bagi mereka yang berlaku ihsan, jemaah sekalian, adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan mereka yang berlaku ihsan, tentunya mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah kalian, lakukan yang terbaik, sebab sungguhnya Allah itu cinta, Allah itu mencintai mereka yang melakukan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada mereka yang berbuat ihsan, kepada mereka yang berlaku, bertindak dan berucap dengan cara yang terbaik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-56. Hendaklah kita menghadirkan di dalam diri kita bahwasanya tatkala kita melakukan ihsan dalam hal apa saja, apakah ihsan di dalam ibadah, ihsan di dalam hak-hak manusia, hendaknya kita hadirkan bahwasanya ihsan yang kita lakukan ini adalah ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diperintahkan, sebab ketentuannya semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, pelakunya disebutkan dicintai oleh Allah, maka itu semua menunjukkan bahwa itu adalah ibadah yang agung. Nah,
Itu semua menunjukkan ibadah yang agung. Hendaknya kita pahami dengan baik bahwasanya semua amalan soleh yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan, termasuk diantaranya adalah berlaku ihsan, manfaat, kebaikan dan maslahatnya itu kembali kepada si hamba. Itu bukan untuk keuntungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula khusus untuk orang lain dan seterusnya. Apapun amalan soleh yang kita lakukan, apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, itu hakikatnya kembali manfaatnya kepada si hamba yang melakukannya. Di dalam banyak ayat kita temukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi." Dalam surah Al-Ankabut di ayat ke-6, barang siapa yang berjihad, maka hakikat kebaikan, manfaat dari jihad itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dalam beberapa ayat, termasuk dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi." Dan barang siapa yang bersyukur, maka manfaat, kebaikan dan maslahat dari kesyukurannya tersebut kembali kepada dirinya, bukan untuk keuntungan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan ihsan. Siapa yang berlaku ihsan, manfaat, kebaikan dan maslahatnya kembali kepada siapa yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-7. Nah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Tatkala kalian berlaku ihsan, maka hakikatnya ihsan tersebut kembali kepada kalian, yaitu kembali manfaatnya kepada kalian, kembali maslahatnya itu kepada kalian, bukan kepada Allah. Allah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan daripada amalan soleh yang kita lakukan. Seandainya seluruh manusia beribadah kepada Allah, melakukan amalan soleh kepada Allah, itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, seluruh manusia kufur kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin, tetap dengan kekuasaannya. Nah, adapun si manusia yang melakukan amalan-amalan soleh, yang melakukan amalan-amalan kebaikan, baik itu ibadah yang wajib sampai yang sunnat, maka manfaat, maslahat dan kebaikan daripada ibadah tersebut, termasuk balasannya di dunia dan di akhirat, itu kembali kepada pelakunya. Kembali kepada pelakunya. Bukan untuk keuntungan siapapun, tapi untuk kebaikan bagi yang melakukannya. Olehnya jemaah sekalian, tatkala kita mendapatkan perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk melakukan amalan kebaikan, perintah untuk melakukan ibadah, maka kita tidak usah meragukan hal tersebut. Hendaknya kita semangat, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, melaksanakan hal tersebut. Sebab kebaikan dan manfaat yang diperintahkan kepada kita tersebut kembali kepada kita, bukan kepada orang lain, bukan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang terkait dengan kebaikan, terkait dengan menolong orang lain, seperti bersedekah, berinfak dan seterusnya. Nah, itu kembali maslahatnya kepada kita. Balasannya, pahalanya dan ganjarannya kembali kepada yang melakukannya. Bukankah sering kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat
sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaikan menanam satu biji. Iya, dari satu biji tersebut tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai masing-masing ada 100. Sama dengan 700. Itu balasannya kembali kepada siapa? Apakah kepada orang yang diberi infak, diberi sedekah, atau kembali kepada yang berinfak? Kembali kepada yang berinfak, itu manfaatnya. Iya, kembali kepada yang berinfak. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma naqasat sadaqatun min malin. Iya. Tidak akan berkurang itu harta benda disebabkan apa? Sedekah. Nah, memang secara zahiriyah, iya, itu kita akan kehilangan uang 100.000 diinfakkan 50.000, memang dari sisi nominal, iya, menjadi berkurang menjadi 50.000. Itu zahiriyahnya. Tapi Nabi sebutkan mana qasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang itu. Bahkan yang ada diberkahi. 50.000 yang dia sumbangkan, yang dia infakkan, itu dia sedekahkan tersebut, iya, itu diberi ganjaran sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Dan itu dipersiapkan untuk bekalnya di kehidupan akhirat. Nah, dan itulah harta yang sesungguhnya. Itulah hartanya yang hakiki. Bukan harta yang selama ini dia pegang di dunia ini. Iya. Karena harta yang selama ini dipegang di dunia itu tidak lepas dari beberapa keadaan. Apakah dihabiskan dalam bentuk makanan dan minuman? Iya, dihabiskan oleh dirinya, keluarganya, atau dihabiskan oleh sesuatu, atau dihabiskan oleh orang lain. Nah, iya, dihabiskan oleh sesuatu mungkin terbakar. Iya. Dihabiskan oleh orang lain mungkin dia dirampok, dicuri, ditipu dan seterusnya. Nah, adapun harta yang hakiki, itulah yang dia keluarkan. Nah, sehingga jemaah sekalian, sekali lagi, maslahat, manfaat dan kebaikan dari amalan-amalan yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita, kepada siapa yang melakukannya. Iya. Bukan kepada orang lain. Iya. Nah, tapi kepada diri kita, dan juga bukan kepada Allah Subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, iya, jangan sampai seorang muslim dan muslimah, iya, itu ketika berhadapan dengan perintah Allah, perintah nabinya, berhadapan dengan ibadah-ibadah yang memang wajib untuk dia lakukan ataupun yang sunnat, dia kemudian bermalas-malasan. Dia kemudian enggan untuk melakukan dan menegakkannya dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik. Iya. Tapi hendaknya dia bersegera untuk melakukannya. Iya. Berusaha untuk berlaku ihsan dalam ibadahnya tersebut. Sebab itu kebaikan dan manfaatnya kembali kepada dia. Iya. Contoh yang lainnya, iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana kita sebutkan tadi dalam surah Luqman, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur, hakikat kesyukuran kembali kepada dirinya. Bagaimana bisa kembali kepada dirinya? Bukankah Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum? Iya, tatkala engkau bersyukur pasti akan ditambah. Iya, pasti akan ditambah. Nah, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maslahatnya kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Oleh jemaah sekalian, iya, hendaknya kita termotivasi, iya, untuk selalu, iya, melakukan yang terbaik. Berlaku ihsan pada seluruh atau pada segala sesuatu. Baik terkait ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan di dalam ibadah kita, ataupun ihsan kepada makhluk. Iya, ihsan kepada keluarga, ihsan kepada kaum muslimin dan muslimah, termasuk ihsan kepada para pelaku maksiat, iya, dan juga berlaku ihsan kepada orang-orang kafir. Iya. Dan di dalam hadis ini berlaku ihsan kepada binatang sekalipun, binatang yang mau kita sembelih. Dan termasuk berlaku ihsan kepada binatang yang layak untuk dibunuh dan tidak untuk dimakan.
layak untuk dibunuh dan layak untuk dihancurkan. Iya. Seperti misalnya binatang yang layak untuk dibunuh seperti tikus. Iya, ular ataupun semut yang menggigit dan semua binatang yang memang dibolehkan untuk dibunuh. Bentuk ihsannya diusahakan mati cepat. Dicarikan jalan supaya dia cepat mati. Bukan dengan disiksa, apalagi jadikan tontonan dan seterusnya. Itu bukan tindakan ihsan. Itu tindakan kezaliman. Nah, itu tindakan kezaliman. Olehnya jemaah sekalian, hendaknya kita sekali lagi setelah mempelajari hadis yang ke-17 ini, hendaknya kita menerapkan dalam kehidupan kita. Hendaknya kita berlaku ihsan pada setiap sesuatu. Sebab Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berlaku ihsan itu pada segala sesuatu. Pada segala sesuatu yang ada dalam kehidupan dunia kita ini. Nah, dan hadis ini walhamdulillah merupakan bimbingan yang datang dari Nabi SAW, bimbingan nabawiyah, untuk kita dapat meniti dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan yang dituntunkan di dalam syariat, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Baik. Ini akhir pembahasan kita, dan mungkin ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan, maka saya persilahkan.